Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Mei Arimbi. Buat yang baru pertama kali mampir nih, yuk subscribe dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Hari ini saya mau membuat kue talam pisang. Mau tahu gimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Siapkan secukupnya pisang yang udah matang agar rasanya lebih manis. Kemudian pisangnya ini direbus, boleh juga dikukus. Lalu masing-masing pisangnya dipotong 2 memanjang. Untuk wadahnya saya gunakan loyang ukuran 10 x 17 cm. Basahi permukaan loyangnya dengan air minum. Susun pisang yang udah dipotong 2 ke dalam loyang, dengan bagian tengah pisangnya itu menghadap ke bawah. Untuk susunan pisang ini boleh disesuaikan dengan potongan kuenya nanti. Karena saya gunakan loyang ukuran kecil, jadi cukup gunakan 2 buah pisang. Ini disisihkan dulu. Kemudian dalam pan masukkan 45 gram gula pasir. Tambahkan 20 gram tepung maizena. Setengah saset bubuk agar-agar plain. Sejumput garam. Aduk rata agar saat ditambahkan cairan nanti adonannya ini nggak menggumpal. Lalu masukkan 250 ml santan kelapa kekentalan sedang. Aduk kembali hingga bahan keringnya larut semua dan nggak ada yang menggumpal. Setelah bahan keringnya larut semua, tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Saya tambahkan secukupnya pewarna coklat agar warna hijaunya lebih alami. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Lanjut dimasak hingga mendidih dan meletup-letup sambil terus diaduk agar nggak ada yang menggumpal. Kalau adonannya udah mengental, meletup-letup dan tanak, matikan api kompornya. Langsung tuang adonan pandannya ke dalam loyang. Ratakan permukaannya, kemudian ini disisihkan hingga setengah set. Untuk lapisan keduanya, dalam pan masukkan 45 gram gula pasir. Tambahkan 20 gram tepung maizena. Setengah saset bubuk agar-agar plain. Sejumput garam. Lalu tambahkan 250 ml santan kelapa kekentalan sedang. Untuk aromanya saya tambahkan setengah sendok teh pasta vanila. Aduk rata hingga bahan keringnya tadi nggak ada yang menggumpal. Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk agar bagian bawahnya nggak mudah gosong. Setelah mengental, meletup-letup dan tanak, matikan api kompornya.
Tuang lapisan kedua atau lapisan santannya di atas lapisan pandan yang udah setengah set. Saya ratakan lapisan keduanya ini dengan cara dihentak-hentakkan atau digoyang-goyangkan loyangnya seperti ini. Ini disisihkan hingga setengah set. Untuk lapisan ketiga atau lapisan terakhirnya, saya gunakan 50 gram sagu mutiara. Masukkan sagu mutiaranya ke dalam air mendidih. Saya masak sagu mutiaranya dengan metode 7-35 hingga sagu mutiaranya matang. Setelah matang, bilas sagu mutiaranya dengan air bersih, kemudian tiriskan. Kemudian dalam pan masukkan 45 gram gula pasir. Tambahkan 20 gram tepung maizena. Setengah saset bubuk agar-agar plain. Sejumput garam agar lebih gurih. Masukkan 250 ml santan kelapa kekentalan sedang. Tambahkan secukupnya pewarna makanan ungu, ini opsional. Aduk rata hingga nggak ada yang menggumpal. Lanjut dimasak menggunakan api sedang hingga mengental dan meletup-letup. Kalau udah mengental, meletup-letup dan tanak, matikan api kompornya. Masukkan sagu mutiara yang udah ditiriskan. Aduk sekedar tercampur rata. Ini posisi api kompornya udah mati ya. Kalau udah, langsung tuang ke dalam loyang. Ratakan, lalu ini disisihkan hingga benar-benar resep. Kalau kuenya udah set, siap dikeluarkan dari loyang. Potong dua kuenya dengan arah seperti ini. Lalu lanjut potong kecil-kecil lagi. Nah, ini dia kuenya yang udah jadi. Tampilan kue dan warnanya ini bagus banget. Saya mau cobain, bismillahirrahmanirrahim. Kuenya ini enak banget, gurih santannya ini berasa, manisnya pas, kuenya juga lembut dengan potongan pisang di tiap potong kuenya, ini enak banget. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, selamat mencoba di rumah.